Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yakni membahas mengenai mati disambar Tuhan bagian yang kedua. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembahasan kita mengenai mati disambar Tuhan bagian yang kedua ini sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa ada contoh orang-orang yang ada di dalam kitab suci yang binasa oleh Tuhan di dalam sekejap mata. Maka kali ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Tuhan membinasakan seorang anak imam bernama Uza oleh karena ia memegang tabut perjanjian itu dengan tangannya. Masalahnya di sini tuh apa ya? Karena apa yang dilakukan Uza itu baik, saudaraku. Tabut perjanjian itu ditaruh di atas kereta yang baru yang ditarik oleh lembu-lembu, dan ketika melalui tempat pengirikan Kidon, lembu-lembu penarik kereta itu tergelincir, sehingga Uza dengan sigap, dengan motivasi yang baik juga, ia memegang tabut perjanjian itu. Saya percaya ia memegang tabut itu dengan tujuan supaya tabut itu tidak jatuh dari atas kereta itu. Tetapi kenapa kemudian Tuhan membunuh Uza? Disambar Tuhan Uza entah dengan apa, yang pasti Uza meninggal seketika. Bahkan itu membuat Daud ketakutan terhadap Tuhan. Mari kita lihat dulu kronologi yang sebelumnya. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan dan semua pemuka untuk membawa kembali tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Tuhan. Sampai sejauh ini tidak ada masalah di sini ya. Ini adalah kerinduan yang baik, yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tabut perjanjian itu di zaman Saul diabaikan, tidak diperhatikan. Karena memang Raja Saul tidak menghormati Tuhan. Sementara Daud adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Daud tentu sangat memahami sejarahnya. Bagaimana luar biasanya kehadiran Tuhan di masa kepemimpinan Musa, dan tabut perjanjian itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan sendiri. Tabut itu berada di ruang Maha Kudus yang hanya boleh ditemui imam besar setahun sekali. Musa boleh berbicara kepada Tuhan pun ketika ia berdiri di hadapan tabut perjanjian ini. Dari perundingan itu pun menghasilkan sebuah keputusan bahwa mereka sepakat untuk membawa tabut perjanjian itu kembali ke tempat di mana seharusnya ia berada, yaitu di dalam kemah pertemuan. Karena pada masa itu masih belum dibangun bait suci Salomo. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Mereka lantas menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, seorang imam. Sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Kereta itu ditarik oleh lembu-lembu, saudaraku. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi gambus, rebana, caracap, dan nafiri, mengiringi perjalanan dari kereta yang membawa tabut perjanjian Tuhan tadi. Sekali lagi, kalau kita hanya membaca ayat dan kisah ini sekilas saja, kita akan berpikir, masalahnya apa sih Tuhan? Semuanya itu baik apa yang mereka lakukan. Mereka mempersiapkan kereta baru, diantar oleh Uza dan Ahio. Kemudian seluruh bangsa Israel termasuk Daud menari-nari diiringi nyanyian-nyanyian musik yang indah. Apa yang salah Tuhan? Sampai sebuah momen lembu-lembu tergelincir, kereta itu mungkin miring sehingga tabut itu akan jatuh. Uza menangkap tabut perjanjian itu dengan tangannya dan ia dibinasakan Tuhan dalam sekejap. Masalahnya di mana Tuhan? Saudaraku, sebagaimana kesimpulan dari pembahasan kita di renungan yang sebelumnya, tidak semua hal yang terlihat baik itu berkenan di hadapan Tuhan. Setelah Uza dibinasakan Tuhan, akhirnya
tabut perjanjian itu batal dibawa kembali dan tinggal menetap di rumah Obed-Edom. Lucunya, Tuhan memberkati Obed-Edom sekeluarga. Daud menjadi bingung, tetapi ini yang saya perhatikan kemudian. Daud membulatkan tekadnya kembali untuk membawa tabut perjanjian itu. Dan saya percaya kali ini dia melakukan riset sola scriptura, back to Bible. Dia meneliti kembali bagaimana caranya membawa tabut perjanjian itu sesuai dengan ketentuan di dalam kitab suci. Di situ dia mengerti bahwa ternyata tabut itu tidak boleh ditaruh di dalam kereta, sekalipun itu kereta yang baru. Karena tabut perjanjian itu menurut hukum Musa harus diangkat oleh para imam di atas pundak mereka dengan menggunakan kayu-kayu pengusung. Saudara lihat di sini, kebaikan apapun yang saudara lakukan di luar kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat apapun yang saudara gunakan, sekalipun itu atas dasar kebaikan, tapi kalau tidak sesuai dengan hikmat Tuhan, maka sekali lagi itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita zaman sekarang, kereta baru yang ditarik oleh lembu itu menggambarkan usaha manusia, kekuatan manusia. Ada sebuah fun fact di sini. Nama Uza dan Ahio itu, kalau diterjemahkan, Uza itu artinya kekuatan. Sedangkan Ahio itu secara harafiah adalah orang yang pintar ngomong. Seorang yang pintar ngelobi. Kereta baru itu gambaran sebuah manajemen yang baik. Apakah Tuhan berkenan seperti itu? Banyak orang ingin membawa hadirat Tuhan dengan kekuatan mereka. Banyak orang menjalankan pelayanan dengan kekuatan mereka, dengan kecerdasan manajemen mereka. Mereka membuat mega church, gereja-gereja yang besar yang dikelola dengan manajemen selayaknya perusahaan besar. Kemudian di situ ada Uza, orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang berkarunia. Kemudian juga di situ ada Ahio, orang-orang yang pintar ngelobi, pendeta-pendeta yang bermulut manis, yang bisa mengajak jemaat. Apakah saudara pikir saudara bisa membawa tabut Tuhan atau kemuliaan Tuhan dengan cara seperti itu? Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya kaki dari lembu itu mulai tergelincir. Segala usaha daya upaya manusia untuk mengangkat tabut perjanjian itu tidak akan pernah bisa. Saudara tidak akan pernah mampu mengangkat kemuliaan Tuhan. Apa yang Daud pelajari kemudian? Tabut itu harus dipikul, dibawa oleh para imam di atas pundak mereka. Dan yang luar biasa di sini ialah apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangkan saudara, setiap 6 langkah ada korban. Setiap 6 langkah ada korban. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan kita yang sejati, kita bisa memikul kemuliaan Tuhan itu ketika kita melangkah di atas darah pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak akan pernah ada usaha manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Semuanya itu adalah kemampuan yang daripada Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena hasil usaha kita. Semuanya itu oleh karena darah perjanjian Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Cuma itu yang Tuhan lihat dari kita, yang membuat Tuhan itu mau berdamai dengan setiap kita, yang membuat Tuhan tidak lagi ingin membinasakan kita, oleh karena Ia melihat darah anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara dapatkan lewat renungan di kesempatan pagi hari ini? Menjadi orang percaya tidak boleh sembarangan, tidak asal oleh karena itu baik menurut pandangan kita, tetapi mari kita belajar menyelidiki kitab suci kita kembali. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Kau kembali mengingatkan kami bahwa tidak cukup kami untuk menjadi baik. Kami juga harus memastikan hidup kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu boleh menyenangkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat, segalanya berkenan di mata-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni kesombongan kami, yang membuat kami berpikir kami bisa melakukan segalanya dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Yesus. Engkaulah yang memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.